langkah dalam bahasa Arab kan harusnya khittoh ya, khittoh. Tapi di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata khittoh, tapi bentuk jamaknya khutuwat, khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau khutuwat berarti artinya langkah-langkah. Kalau perlu ajak ke kanan dulu nih, ntar udah oleng baru ajak ke kiri ya, ajakin tahajud dulu. Kok kami nggak pacaran, kalau pergi juga selalu ke pengajian, di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Kurang ajar, ya. Itu namanya playboy syariah, ya. Kami nggak pacaran, cuman dia tiap jam 3 malam bangunin gitu deh, bangunin tahajud WA. Ya. Pertanyaannya cuma satu deh. Pertanyaannya adalah, kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Ya. Lalaki mah tebar piau brother, jenah ya, suriket ya. Hati-hati lah ya, jangan diladenin ya. Ayo kita tahajud dulu. Iya kak, ini aku juga lagi ruku. Nah kan aja nih. Gimana ceritanya lagi ruku ya? Mungkin sambil live TikTok ini ya. Buntarlah, janganlah. Karena gini ya, kata Allah jelas, inna kaida syaitani kana do'ifa. An-Nisa 76. Tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh ya, laki-laki sendirian di kamar, hujan gede, internet kenceng, rusak, itu udah urusan ya. Ya, pasangan belum nikah, belum ada, rusak, itu ngaco ya. Kalau handphonenya langsung ditaruh, dia pergi main bola kayak keluar, main basket, main badminton, bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah, suruh pindah tetangganya, Pak jangan tinggal sini Pak, biayain kontrakannya kalau perlu ya. Maksudnya cari kesibukan, capek, pulang, mandi, sholat, kecapean, tidur, selamat, hari itu dari dosa, udah ganti hari. Tapi kalau diladenin, lihat gambar doang mah nggak apa-apa kali. Ih ada videonya 1 jam 1 menit mah nggak apa-apa kali, rusak urusan ya. Jadi jangan diladenin beneran ya, karena baru jadi berat justru kalau diladenin ya. Maka itu dia ya, bicara tentang muda yang perempuan tadi, yang laki-laki juga sama, udah putusin ya. Mumpung ini majelis ilmu penuh oleh para malaikat, kita doain aja lah ya. Yang masih pacaran hari ini juga putus. Ya putus biar bisa jadian sama saya, kurang ajar ya. Ada istilah. Yuk kita balikin lagi ke Al-Quran ya, karena ini membentuk generasi. Ada gurunya Imam Syafi'i namanya bin Anas. Beliau pernah bilang yang artinya siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau generasi jadi hebat, mustahil, nggak usah ngadi-ngadi. Cuman kecuali satu aja caranya, yaitu caranya adalah dengan cara sebaik-baiknya generasi, mendidik sebaik-baiknya manusia, mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasul. Siapa sebaik-baik generasi? Yang dipimpin oleh Rasul, udah selesai. Maka selain dengan cara itu, dengan cara ini pendidikan dari Finlandia begini, ya enggak, kurang. Ya, lagian kau mau tanya dulu, kita sekolah biar apa? Oke, pinter itu bagus, tapi punten, pendidikan dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter, tapi
di Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Kita bahas pintar dulu ya. Kenapa? Karena akan ada selalu orang udah pintar dari sononya demi Allah. Ngaji enggak, Islam juga enggak, tapi pintar ada. Cepat hafal, enggak lupa-lupa, ada. Ya. Cuman kalau sekedar pintar nih gini ya. Kalau ada maling bodoh, malingnya bodoh nih. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya enggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh berarti malingnya. Ya. Yang repot kan kalau malingnya pintar, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, repot. Ya. Jadi kalau sekedar pintar tapi ngaco, nah ini masalah. Terus apa tadi pendidikan dalam Islam tujuannya? Bukan bikin pintar. Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Quran surat 62 ayat 2, Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa mereka. Bentar ya. Kalian misalkan udah pada jadi orang tua lah ya. Anaknya misalkan tampan, cantik, viral, ganteng, kaya, rupawan, tapi kalian diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Nah, viral loh anaknya, kaya, tetap gak mau. Nah. Tapi misal, ya Allah ini anak ternyata menghitungnya kurang kok. Coba kita tanya, nah 2 tambah 2 berapa? 5 bu, oke ngaco ya. Tapi kalian bangun subuh, ini anak baru beres tahajud. Anak lain masih belajar alif batasa, dia udah ngapalin juz 28. Anak lain diminta tolong ibunya berantem dulu, dia nawarin bantuan, apa yang bisa aku bantu. Pengen punya anak kayak gitu nanti? Ya. Tapi pilih dulu nikah dengan siapa ya, jangan asal ya. Nikah dengan siapa ya, jangan asal ya. Jadi beneran menyucikan jiwa. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pintar dari sononya. Sampai disebut oleh Allah ila fihim rihlatash shita wa sayr. Orang Quraisy itu rihlah, ada kata rihlah di situ ya. Rihlah itu jalan-jalan, suka diterjemahinnya kayak gitu. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy? Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan ngabisin duit. Pengusaha hebat mereka semua. Terus Rasul datang ke mereka, pengen bikin mereka pinter gitu. Asli udah pada pinter mereka. Tapi tujuan pendidikan dalam Islam ingin menyucikan jiwa. Ada kadang nggak jago ngitung apa segala, iya bagus. Tapi kalau jiwanya belum terbersihkan, apunten ya. Kami tidak ingin menghasilkan para koruptor ulung, betul? Jadi yang penting jiwanya tersucikan, ya. Nah kita kadang semua apa-apa tergantung dinilainya dan nilai pintar atau enggak dari mana? Nilai. Bicara tentang nilai, kan jawaban bisa beli kuncinya. Gak usah beli kunci jawaban di negeri ini, di Wakanda maksudnya ya. Di Indonesia mah nggak ada, ya. Di negeri Konoha kalau enggak, ya. Ijazah juga ada yang bisa beli, kan repot. Udah mah dibilang pinter-pinternya dari nilai yang bisa beli atau ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu mimpin jutaan rakyat, repot balik lagi, ya. Kita balik lagi nyuciin jiwa, bener lah. Punten ya. Ini ada nasihat di Al-Quran. Kalau malam Jumat atau hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi ya. Di ayat 60 sampai 82-nya ada kisah tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir. Berpetualang tuh kemana-mana.
Walaupun yang disebut cuma 2 nama, ternyata ada 1 orang lagi yang ikut. Jadi mereka bertiga. Beliau adalah muridnya Nabi Musa, ya. Muridnya Nabi Musa. Yang dari Al-Fatihah sampai Anas namanya nggak disebut demi Allah. Mudah bagi Allah. Ada 1 nasihatnya Fajar yang kokoh ingat ya. Kalau kita rindu sama keluarga kita nggak pada bisa ngumpul, caranya gampang katanya. Kita tinggal tahan nafas aja 1 jam. Mungkin kalian nanti akan ngalamin, mungkin ketemu orang misalkan entah di pasar, entah di mall, orangnya baru turun dari mobil mingkem, nggak ngomong apa-apa, tapi orang-orang di belakang nggak enak, kuningnya pucet, tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan kurang ajar. Bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Berarti ya hiperbola aja. Di kelas ngambek, kalian bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah, tau nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kelas, kan repot darahnya kemana-mana, ya. Kasihan. Yuk tingkatin diri. Iya, oke. Yuk. Karena kalau sudah pakai ilmu itu ibarat mahkota. Anggap ini wasiat ya. Kalau habis ini kita nggak ketemu lagi, tolong yang ini diingat. Ini mah wasiat ya. Nasihatnya sederhana. Keras sama diri kalian sekarang, nanti dunia akan datang dengan lembek kepada kalian. Ya. Tapi kalau dibalik, kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain juga nggak belajar, nggak bikin PR, nggak ngapalin. Yang lain juga nggak belajar, ya. Kalau kita lembek sama diri kita sekarang, nanti dunia datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya pengangguran, dihina waktu reunian. Itu faktanya, ya. Ya bismillah, keras sudah. Yang lain lagi pada malas-malasan, saya nggak mau, udah pengen keras. Karena ini waktunya belajar, nanti ada waktunya main-main, silakan. Nanti belajar. Bismillah, punten ya. Diri kita di masa depan tergantung kita sekarang ngapain aja. Ya mustahil tidur-tiduran tahu-tahu dianterin piala Liga Champions, selamat kamu juara main bola. Aneh ya. Asal saya nggak pernah ikutan. MU aja susah ya. Apa dikira CR tiba-tiba juara? Enggak, kan latihannya aneh dia mah. Yang lain belum datang dia udah datang, yang lain udah pulang dia nggak pulang-pulang. Ya wajar ya. Jadi ini wajar banget ya. Sebagaimana kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Lionel Messi atau ke Serjuna? Messi ya. Kecuali pengen jadi koki, ya udah. Sama, kita sukses pengen mulia, pengen bahagia, pengen. Ya udah, contohnya sudah ada, Rasul dan para sahabat. Tinggal mau ikutin atau enggak, udah. Ya. Beneran pakai ilmu ya, serius. Ya. Dengan ilmu bismillah. Sampai ada orang pernah bilang kayak gini ya. Kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ngucap seindah apapun dianggap kentut sama orang. Gak usah ngomong lu bau. Misal ya, meskipun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk, ketika akhirnya buktikan diri dengan ilmu, takwa, prestasi, makin sukses, ucapannya jadi didengar, jadi bisa punya pahala. Bisa punya power, jadi bisa punya kendali,
punya influence ke orang-orang lain, lumayan, itu pahala yang luar biasa. Tinggal jangan lupa bahwa popularitas cuma alat untuk mengenalkan Allah ke banyak orang. Mumpung ada yang dengar, kenalin Allah. Tapi kalau dia lupa popularitas malah digunakan untuk memperkenalkan dirinya, gue yang hebat, gue yang pintar, ngaco ya. Tes ya, misalkan kalian udah pada jadi istri lah ya, suaminya berkata is istri, boleh kan manggil istri is ya. Jawab dong, ada apa su ya. Suami, jangan suzon dulu ya. Begini is, uang belanja harus naik nih is. Berapa su? 30 juta per bulan su? Enggak, per minggu. So, kira-kira dikasih jajan sama suami 30 juta per minggu, nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau kita gunain buat tambah dekat sama Allah. Gitu ya. Coba ya, uang tambah banyak dipakai maksiat, nikmatnya belah mana? Ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia. Tapi pertolongan tuh dari Allah. Ya. Maka coba tadinya nggak punya duit, nggak bisa maksiat, gara-gara punya duit jadi bisa bikin dosa. Kan berarti cilaka itu punya duitnya. Ya. Makanya tidak semua orang diuji kaya, tidak diuji. Karena bisa jadi kalau dikasih kaya ini orang rusak. Ya. Tidak semua orang lahir sebagaimana cipung, betul? Ya. Tenang aja. Maka dari situ ya sudah, kita ngelihat sesuatu berarti lihatnya bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Udah kita. Naik jabatan, iya nih aku suka, tapi kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jabatan pada dekat sama Allah. Ya. Mumpung jadi atasan, karyawan-karyawanku akhir bulan saya potong 2,5% untuk bayar zakat. Mumpung punya kekuasaan. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, gaji lu kan gede, zakat dong, siapa lu ngatur-ngatur gua? Malah berantem. Tapi kalau yang ngomong atasannya, mumpung punya kekuasaan, sama kekuasaan juga sama kayak popularitas, cuma alat untuk menegakkan syariat Allah. Udah gitu aja. Ya. Ilmu, takwa, prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa. Udah pakai itu aja, bismillah. Nanti Allah yang jaga beneran. Ya. Tinggal kitanya nih, mau nggak benar-benar. Tapi tadi sederhana, yuk udah keras sama diri kita. Kita yang nikmatin hasilnya kok, beneran. Kalau kita yang lembek, jangan sampai punten ya. Ada sebagian teman-teman yang baru sadar, baru pengen berubah, setelah punten udah umur 40 tahun. Ya Allah, umur udah 40 aja. Batu segede kepalan tangan, sama kerikil, sama air. Ya. Kalau kita langsung isi pakai air, penuh airnya. Tapi begitu dimasukin batu, nggak muat, tumpah pasti airnya, betul? Tapi sekarang susunannya diganti. Pakai batu-batu yang paling gede dulu, yang segede kepala masuk. Terus kan ada celah-celahnya tuh, diisi pakai batu yang seukuran kepalan tangan. Ada celah lebih kecil lagi, diisi pakai pasir, kerikil. Sisanya baru diisi pakai air. Muat tuh semua tuh dalam satu wadah. Maksudnya apa? Kayak gitu juga, kita masih bisa ngatur. Batu-batu yang gede tadi, yang paling penting ibadah, bakti sama orang tua, udah isi. Air tadi adalah ya main, ya kalian pusreng, ya kalian apa segala macam. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi kalau full diisinya sama gituan semua, nanti yang penting-penting jadi nggak kebagian di 24 jamnya kita. Tahu-tahu yang lain udah ada bangunan besar, udah jadi hebat. Kita masih sibuk, memang kecipak-cipak di air. Ini susun, ada prioritasnya. Udah gitu aja. Kadang banyak orang ngaku mau, tapi tidak benar-benar mau. Contoh, hafalin Quran. Sama, syaratnya mau. Cuman kalau benar-benar mau, pasti jadi prioritas. Contoh, kalian nunggu ojek online di depan mall. Dari sekian banyak chat WA yang masuk ke handphone kalian, dari grup gibah, dari
si mamang ojek. Betul? Karena dia lagi jadi prioritas, sudah sederhana. Nggak mungkin mesen ojeknya Senin dibukanya Kamis, WA-nya nggak pulang-pulang. Makanya sadar ini buat yang akhwat terutama, kalau kalian nge-WA laki-laki dia nggak balas-balas bilangnya sibuk, bohong ya. Kalian cuma belum jadi prioritasnya dia aja, udah gitu aja. Terima fakta menyedihkan itu, udah cukup ya. Dan udah ngapain kita bela-belain inilah waktu demi orang yang nggak peduli kita. Udah, kalian terlalu berharga. Udah biarkan laki-laki yang ngejar kalian aja, udah cukup ya. Harus membuktikan ya, ilmu, takwa, prestasi. Udah ya. Yang terakhir juga kita diperintahkan untuk galau. Ulangi, tapi yang positif galaunya. Karena dulu Salahuddin Alayubi juga suka, aduh malas ngaji, malas belajar, wajar, bisa futur ya. Tapi ketika futur dia galau. Baitul Maqdis saja masih di tangan musuh loh. Masa saya pengen harus malas-malasan? Dengan kegalauan itu jadi ngaji lagi. Jadi galaunya kayak gitu, bukan galau karena ngeliatin status temen atau galau pusrek kalah wae dibanting handphonenya, enggak lah, terlalu receh ya. Orang hebat itu nggak ada yang galauin masalah kayak gitu ya. Galauinnya masalah yang lebih besar. Punten ya, silakan cari persamaan semua orang yang jadi tokoh besar, tokoh hebat, terutama dalam Islam. Salah satu persamaannya, mereka lebih sering mikirin urusan maslahat orang banyak daripada urusan diri sendiri. Orang yang sibuk mikirin dirinya sendiri matinya mati kerdil biasanya, gak jadi apa-apa. Tapi kalau sibuknya mikirin kebaikan bagi orang lain, bismillah, diangkat jadi orang besar sama Allah. Bismillah. Ini tadi udah masalah, aduh pengen sukses nih. Orang punya masalah apa? Saya yang beresin masalahnya. Udah bismillah. Kayak tadi kan orang dulu sebelum ada ojek online tuh repot banget. Kudu ke pangkalan. Ya. Kalau tempatnya nggak ada pangkalan ojek, ya gimana lagi? Sekarang yang punya motor dapat kerjaan, yang butuh kendaraan bisa dipanggil kapan aja. Beresin masalah udah bismillah. Ya. Udah sisain waktu kita ngobrol, tanya jawab ya, diskusi. Kalau nggak ada yang nanya ya kok yang nanya ya. Nggak ada? Kok yang tanya ya? Mau sambung ayat nggak? Hah? Hadiahnya ini ada. Ini ada disediain, ada satu ini ada alat tulis, satu lagi apa ya? Ini aja lah yang warna biru lah ya. Nih ya, yang warna biru ya. Sambung ayat ya, kita kasih apresiasi kepada yang meluangkan waktunya untuk Al-Quran. Pokok bacain ayatnya, yang tahu angkat tangan, maju baru jawab. Ya, jadi jangan langsung dijawab. Kalau ada yang langsung jawab, pokok ganti pertanyaannya. Ya, pertanyaan satu persatu pertanyaan, gocap ya, gocap. Tapi nih, kok berani kasih 300.000 udah boleh deh. Tapi yang ini pertanyaannya dinaikin dulu tingkatannya. Ya. Tolong sebutin nama-nama surat aja. Tapi urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada yang bisa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, bonus 10. Ada? Mau dikurangi kepanjangan kali ya. Ya udah jus 30 aja deh, dari An-Naba sampai Anas. So, nanti hadiahnya juga menyesuaikan. Mau? Ayo sini maju sini. Nama suratnya aja. Ya. Naik sini. Perkenalkan nama dan kelas. Salam dulu salam. Saya Sendirian dan saya dari kelas 10. Panggilannya apa tuh? Saya bisa panggil Rasen kalau karena ada yang sampai Rasen jadi panggilnya Rasen dulu. Ya Rasen aja ya. Rasengan bukan beda lagi. Rasengan bukan ya. Iya baik ya. So dari An-Naba sampai Anas, An-Naba, An-Naziyat lanjut. Nama
suwirat wa idzan nujumu kadarat. Ayo. Ada yang bantuin? Hah? At-takwir tuh ada yang bantuin ya. Lanjut 81 at-takwir, 82. Enggak. 19 ayat 82 ada. Idza sama'u fatarat. Ah, 83. Enggak, ada satu lewat. Ya. Al-Mutaffifin 84. Tadi Al-Mutaffifin udah 83, sekarang 84. Al-Insyirah 84, 85. Enggak ada lewat. Ayo, 185 22 ayat. Wassama'i dzatil. Ayo, 86. Ayo, kelewat. At-Tariq 87. Al-Ala 88. 26 ayat. Al-Ghasyiyah, bukan Ghasyiyah ya, Ghasyiyah. Iya. 88 89 30 ayat. Al-Fajr 90. Ya, 91. Ya, 92. Udah lewat. Sembilan ayat juga. Al-Lail 93. Al-Lail udah 93 kan? Ad-Duha 94. Hah? Oh, Al-Nasr, oke. Boleh disebut Al-Insyirah, boleh disebut Asy-Syarh ya. At-Tin 95, 96. Al-Alaq 97. Al-Qadr 98. Iya, 99. Iya, 100. Enggak, kelewat. Dia 101. 102. 103. Enggak, kelewat. Al-Asr 104. 105. Iya, Kiryata 106. Quraisy 107 bawahnya. Iya, 108 kiri bawah. Al-Kautsar kanan atas balik halaman. Kafirun 110. An-Nasr 111. Kanan bawah. Ayo 5 ayat. Lanjut 3 surat terakhir apa? Al-Ikhlas. Terus? Ayo 2 lagi. Al-Ikhlas. Ya, terus? Masya Allah. Selamat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Oh, Barakallah. Waalaikumsalam. Masih ada yang birunya? Oh, ada. Lanjut. Sambungin ya. Gampang ini mah ya. Angkat tangan dulu, baru maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Angkat tangan dulu baru jawab. Sini, belakang dulu sini. Sini ke depan, sini.
silakan perkenalkan, salam, terus nama dan kelas. Salam dulu, baru nama dan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terusan ayatnya. Ya udah coba lagi. Ayo. Mau ganti nggak jawabannya? Mau ganti nggak jawabannya? Apa coba? Ulangi deh ayatnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tetet bukan. Itu ayat sebelumnya. Saya tanya ayat setelahnya. Nyerah? Gak apa-apa. Ini aja. Pensil ya lumayan ya. Makasih kalau dia. Ada yang mau menjawab? Ya sini. Kamu kenapa duduknya di tempat laki-laki? Oh, ngisi apa air? Oh iya. Pinjam lagi mikrofonnya. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya boleh. Perkenalkan diri deh. Salam dan perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mukhlishina lahuddin. Mumtaz suara bawah. Siapa Om ya? Terima kasih. Ya kasih. Lanjut. Ya kasih. Apa mau ganti jus? Jus 29, 28. Satu. Al-Baqarah. Yang tahu. Coba jus 1 ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fi. Mana tadi yang angkat tangan? Di sini maju. Ada yang tahu masyaallah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kiri atas. Ya kiri atas. Ya udah ya. Perkenalkan diri dulu. Salam dan perkenalkan diri silakan. 10-1. Dan tadi kelas 10 terus nih jawab. Kelas 12-nya tawadu ya. Karena tawadu itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus benar, depannya benar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma araduhum ambiuni yasma. Mumtaz barakallah. Tadi ayat 31-nya ya. Silakan. Siapa tadi namanya?
Karena yang dekat-dekat sama Quran selalu jadi mulia. Mekah Madinah jadi kota yang paling mulia karena Al-Quran turun di situ. Rasul jadi nabi yang paling mulia karena menerima Al-Quran. Malaikat Jibril jadi pemimpin para malaikat karena jadi perantara Al-Quran. Ya. Malam Lailatul Qadar jadi malam paling mulia karena malam diturunkannya Al-Quran. Ya, seperti itu. Siap, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Itu duluan. Jadi langsung angkat tangan, bukan langsung jawab ya. Pinjam mic-nya. Perkenalkan diri dulu sih. Waalaikumsalam. Silakan Ferdian ya. Ferdinanda, silakan lanjutkan ayatnya. Saya ulang. Kita ulangi dulu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kelewat satu. Wa ilal jibal. Masya Allah. Masya Allah, diborong ya. Tawalla wa kafar. Barakallah, terima kasih. Pak gurunya langsung bilang pinjam dulu 100. Baik, itu sedikit ya, bukan buat gimana-gimana, memotivasi aja. Sama alat tulisnya juga silakan dipakai. Alat tulis yang tadi dikasih itu sengaja dipilihnya yang itu karena itu satu-satunya alat tulis lokal yang sudah halal ya. Jadi ternyata alat tulis juga ada yang masih belum halal ya. Maka itu yang dipakai ya, silakan. Selanjutnya cukup. Baik, habis acara ini pulang atau ada kelas lagi? Nah ya, tenang. Udah kalem ya. Tenang aja. Cepat atau lambat kita juga pasti berpulang, tenang aja ya. Cuma yang paling penting kan pulangnya husnul khotimah atau enggak ya. Udah, mohon ridhonya kita tundukkan kepala sejenak, kita bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi sekolah ini, berkahi anak-anak kami ini ya Allah. Berikan kepada mereka masa depan yang cerah, pertemukan dengan orang-orang yang baik, karir yang tepat, lingkungan yang mendukung, jodoh yang tepat, jodoh yang solih dan solihah, dan anugerahkan kepada mereka kelak keturunan juga yang solih-solihah. Ya
Allah juga muliakan guru-guru kami ya Allah, mereka yang menjadi jalan ilmu bagi kami, muliakan dan angkat tinggi derajat mereka ya Allah, berikan balasan terbaik untuk mereka ya Allah. Dan di sini kami juga berdoa kepadamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah saudara-saudara kami ya Allah, jadikan saudara kami yang wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami mohon jadikanlah iman kami sekuat mereka ya Allah. Ya Allah, selalu jauhkan kami dekat dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengingat ridho-Mu dan mengingat diri-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, sehatkan fisik kami, berkahi ilmu kami, berkahi tubuh kami, izinkan kami terus diizinkan dan dianugerahkan hidayah oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami tidak hanya berkumpul di sekolah ini ya Allah, tapi jadikan kelak kami bisa berkumpul di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih adik-adik yang dirahmati Allah. Semoga Allah jaga kalian semua jadi orang hebat, jadi orang luar biasa, dan berikan balasan terbaik untuk para guru-guru kami juga di yayasan. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah ya. Mohon maaf jika ada kesalahan murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya.